Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman ya. Jadi kembali lagi di konten saya. Kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang terkait dengan P-Coin yang ditambang di P-Network ya. Dan juga mungkin untuk beberapa aplikasi trading abal-abal yang banyak gitu ya. Sekarang ada juga tuh yang lagi viral, yang sering saya bahas dan saya jelek-jelekin, yaitu adalah aplikasi Redford dan ROBD ya. Jadi pokoknya ada sangkut paut lah gitu ya dengan P-Coin gitu, lebih tepatnya untuk video ini. Nah, di sini ya, ini ada informasi yang saya rasa ini adalah kode keras ya untuk para pionir untuk mengerti ini informasi ataupun peraturan yang baru dikeluarkan oleh Bapepti. Oke, ya. Ini diposting oleh Koinvestasi. Ya, jadi ini berita yang terpercaya, teman-teman. Oke, jadi apa itu peraturannya? Kita bisa baca-baca sama-sama gitu ya. Bapepti telah mengeluarkan peraturan baru yang diresmikan pada 8 Agustus 2022. Membuat peraturan sebelumnya resmi tidak berlaku lagi. Oke, jadi 8 Agustus kemarin, sekarang tanggal 18 ya. Berarti udah 10 hari yang lalu ya peraturan ini dibuat. Oke, di sini peraturan yang baru saja dibuat diterbitkan oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Oke, di sini dalam peraturan tersebut terdapat beberapa hal penting untuk diketahui publik dan merupakan langkah dari Bapepti memberikan keamanan yang lebih tinggi pada investor kripto di Indonesia. Oke, ya. Jadi ini untuk keamanan. Terdapat 5 informasi baru yang diberikan melalui peraturan ini. Oke, kita baca di poin pertama. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu. Ini poin pertama sangat memberikan kode keras kepada P-Coin, P-Network, bahkan sampai pemainnya, pionir yang ada di Indonesia. Pertama, larangan kepada platform atau bursa perdagangan kripto untuk melakukan perdagangan kripto yang berada di luar aset kripto legal di Indonesia milik Bapepti. Oke guys, jadi dari poin pertama, oke ya, di peraturan terbaru yang kita baca tadi dari Bapepti, ini sebenarnya sudah kode keras ya untuk P-Coin yang ditambang dari P-Network. Bahkan sampai trading bodong, trading abal-abal yang menggunakan sinyal ini kena gitu. Karena ya yang bisa diuangkan yaitu harus terdaftar legal di Indonesia milik Bapepti. Oke, seperti Bitcoin yang terdaftar di Indodax, di toko kripto, Pintu, itu dikatakan legal, Ethereum atau bahkan apapun. Cuman masalahnya di sini untuk P-Coin, ini kan kata pionir, kata pemainnya, ini adalah koin kripto, tapi belum listing di market manapun. Jangankan di Indonesia, bahkan sampai yang terbesar seperti Binance itu belum ada. Cuman ini koin P-Coin ini diada-adain harganya, padahal sebenarnya harganya masih 0 gitu ya. Diada-adain biar bisa barter sama mobil, rumah. Dan ini ada yang menguangkan koin kripto gitu. Di sini nih kita bisa lihat di tampilan di sini teman-teman. Nah ini ya, kalau ada yang mau beli P kalian atau koin P ya, seharga 5.000 atau 7.000, bilang saja terima kasih mas, mending
hangus jadi abu daripada dijual segitu. Aduh, ini kayak udah yakin aja gitu ya. Lebih berharga abu ya ketimbang duit 5.000 atau 7.000. Aduh, ini kan bisa beli cilor ya kan. Jadi gini teman-teman ya. Ini kan kalau dari kelihatannya di sini, ini sudah ada yang menguangkan. Ini saya dapat informasinya di grup P Network Indonesia ya di Facebook. Ini sepertinya ada yang bisa menguangkan Picoin itu 5.000 dan 7.000, bahkan mungkin ketentuan kesepakatan pionir lah gitu. Entah ada yang bikin harganya 1 Pi 20.000 gitu. Ya kayak itulah cara menguangkannya, atau ditukarkan dengan mobil, rumah atau aset apalah gitu. Nah, di sini udah kena nih. Ini sudah kode keras dari Bapepti, yang dimana Bapepti itu melarang platform kalian itu kan tibanya kalau kalian kayak Picoin ditukarkan dengan uang itu tidak melalui exchange kripto yang legal di Indonesia. Jadi ini udah kena gitu, karena kata Bapepti di sini nih, perdagangan kripto yang berada di luar ya, larangan ya yang ada di luar dari daftar aset kripto legal di Indonesia. Gitu. Sedangkan untuk Picoin ya, untuk Picoin ini koinnya belum legal di Indonesia dan juga belum ada exchange kripto yang mengeluarkan Picoin ini. Artinya ini ilegal. Gitu ya, ilegal, dan ini dilarang sama Bapepti. Ini kan peraturan terbaru teman-teman. Jadi di poin pertama ini untuk Picoin ini udah kena gitu. Bahkan di sini ya, ada juga nih kayak orang luar ya yang menguangkan 1 Pi katanya $0,8 ya. Ini kalau saya rupiahkan ini sekitar 12 ribuan atau berapa ya, 11 ribuan gitu ya, 11-12 lah gitu. Nah, jadi ini udah kayak ketentuan yang dibuat-buat oleh pionir gitu ya. Jadi Pi ini itu diuangkan dengan cara menjual ke orang lain gitu. Ini jelas sangat dilarang sama Bapepti. Mana boleh gitu ya menjual aset kripto tapi di luar aplikasi yang legal di Bapepti gitu. Nah, itu kan sama saja tuh kayak aplikasi-aplikasi trading bodong, yang dimana aplikasinya tidak terdaftar di Bapepti dan juga koin-koinnya pun tidak legal di Bapepti ya. Saya rasa kalian udah nangkap gitu. Bahkan di sini ada yang mau membarter ya Picoin ya dengan mobil dan motor gitu. Kan saya udah katakan di konten saya sebelumnya, kalau seperti ini namanya bukan barter, tetapi kalian kayak membeli mobil dengan aset kripto. Katanya kan itu mata uang digital untuk Picoin gitu, walaupun dia belum kripto gitu ya kan. Kita nggak tahu tuh yang Picoin itu apakah koin kripto atau koin apa, kita nggak tahu. Cuman kalau pionir menganggap ini barter, ini salah, karena dia berbentuk mata uang digital, sehingga bisa dikatakan itu adalah seperti ya rupiah, dolar juga gitu. Cuman di Indonesia yang diwajibkan untuk membeli ataupun membayar sesuatu apapun itu harus dengan rupiah gitu, tidak boleh dengan mata uang kripto. Bahkan sampai dolar pun ya, ringgit Malaysia pun, kalian misalnya kayak beli bakso gitu pakai dolar, itu nggak bisa, karena dia harus dengan rupiah. Kalaupun ada uang dolar itu harus dirupiahkan dulu, ataupun ringgit Malaysia. Jadi nggak bisa gitu beli sesuatu yang bukan rupiah di Indonesia, dan itu menyalahi undang-undang. Kalian bisa lihat lah untuk tampilannya undang-undang nomor 7 tahun, nanti saya tampilkan ya, saya lupa tahunnya. Jadi itu ada beberapa sanksi juga gitu kalau kalian tuh melakukan pembayaran selain dengan rupiah teman-teman. Dan di sini juga
untuk Bapepti ya, ini yang peraturan terbaru tadi kan ada 5 tuh. Kita baru bahas yang nomor 1 tadi. Nah, untuk yang ke bawahnya ini, 2 dan 3, 4, 5 ini mengikuti peraturan yang pertama ya. Kita ambil contoh aja di nomor 4. Sanksi bagi platform atau bursa kripto yang melanggar peraturan baru ini. Nah, hati-hatilah tuh. Untuk P-Network ya, itu kan sekarang banyak tuh orang-orang tukar dengan uang, kadang tukar dengan mobil, dengan barang, motor. Nah ini kalau Bapepti dan juga mungkin Kementerian Perdagangan gak suka dengan sistem seperti ini, hati-hati aja untuk aplikasinya itu bisa saja diblokir sama Kominfo ya. Dan semua yang kalian tambang ya, ataupun ya itu sebenarnya airdrop untuk Picoin kalian hilang semua, satu Indonesia gitu. Karena seperti PayPal aja ya, yang kemarin ada PSE-nya walaupun udah habis limitnya itu bisa diblokir, apalagi dengan P-Network yang tidak taat dengan peraturan regulator yang ada di Indonesia. Oke, jadi tujuan video ini ya untuk kalian jangan halu gitu. Sebenarnya ya untuk proyek P-Network airdrop seperti ini tidak ada masalahnya kalian mau nambang. Cuman yang jadi masalahnya tuh di sini nih kayak kalian tukar koin itu jadi uang, jadi mobil, padahal koin ini belum legal ataupun listing di market ataupun exchange kripto manapun. Nah, di sana salahnya. Gitu. Ya, itu salahnya teman-teman. Dan itu kalau di Indonesia kita bahas ya, karena P-Network ini kan di dunia nih. Kalau di Indonesia ini sangat bertentangan dengan peraturan Bapepti dan juga dengan undang-undang gitu. Ya, dan ini kalau kalian teliti ya, kan sudah saya beberkan tadi nih ya, sudah saya kasih pemahaman. Ini kalau kalian pahami, ini sangat kode keras ya untuk P-Network yang menambang koin Picoin yang koinnya belum ada nilai tapi diada-adain, dan juga kode keras untuk trading bodong, trading abal-abal ya, biasanya menggunakan sinyal ini itu. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Intinya konten ini ya menyebarkan peraturan yang dibuat oleh Bapepti demi memberikan keamanan yang lebih tinggi kepada investor kripto di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.